Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Sumarto, dosen IAIN Curup. Hari ini kita akan menyampaikan tentang transformasi diri. Jadi bagaimana mengubah diri kita supaya lebih baik dan bisa menjadi terbaik. Karena untuk menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain, ya kita harus bisa bertransformasi, mengubah diri kita terlebih dahulu agar bisa menjadi khairun nas, orang yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Sahabat, dimanapun Anda berada, bahwasanya berbicara tentang transformasi ataupun perubahan itu bisa dari yang tidak baik menjadi baik, kemudian menjadi baik, menjadi lebih baik lagi tentunya. Transformasi diri ini merupakan hal yang sangat penting bagi siapapun. Karena seperti di awal kami sampaikan, khairun nas, orang yang bermanfaat itu, ia adalah orang yang bisa bertransformasi, melakukan perubahan yang baik dan lebih baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negara. Yang pertama adalah jangan membuat susah. Sangat berat bila ingin meraih sesuatu yang bukan kita inginkan. Jadi jangan membuat susah diri, apalagi sampai membuat susah keluarga. Kita mengejar yang realistis saja, yaitu mengejar sesuatu yang memang kita inginkan. Kita memiliki jalan untuk meraihnya tanpa harus membuat jalan baru yang membuat apa yang diraih semakin lama semakin jauh dan bahkan kita tidak bisa meraihnya. Jadi profesi yang kita tekuni sekarang ini, misalkan kita sebagai guru, itulah jalan kita untuk meraih kesuksesan. Kita sebagai dosen, itulah jalan kita untuk meraih kesuksesan. Kita sebagai anggota DPR, kita sebagai petani, itulah jalan menuju kesuksesan kita. Karena kita sudah tahu ilmunya, kita sudah memiliki pengalaman untuk melakukan itu. Dan ini adalah salah satu kunci untuk meningkatkan prestasi dan karir kita. Kemudian introspeksi diri, sahabat semua, mahasiswa-mahasiswi kami. Problematika kehidupan yang dihadapi sangat banyak, apalagi kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Banyak problematika yang kita hadapi, mulai dari keluarga, pekerjaan, hingga lingkungan masyarakat. Terkadang saling menyalahkan satu sama lain, yang sebaiknya yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri, muhasabah diri. Bisa jadi kita yang menjadi sumber masalahnya. Bisa jadi kita yang menjadi sumber masalahnya. Diri kita sendiri. Tentunya kita harus menjadi insan yang bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Setelah kita introspeksi diri, muhasabah diri, ternyata sumber masalahnya adalah diri kita. Ketika sumber masalahnya adalah diri kita, kita harus mampu bertanggung jawab dan kita harus mampu memperbaikinya. Kemudian menjadi orang yang spesial, menjadi orang yang istimewa, special one. Menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang terkenal, banyak karya, selalu diberikan pelayanan terbaik, dipuji. Tetapi yang perlu kita ingat adalah dipuji, menjadi terkenal, banyak karya, dilayani, bukanlah sesuatu hal yang membuat diri kita super, sahabat semua. Yang membuat diri kita super, hebat, luar biasa adalah ketika kita peduli. Ketika kita peduli kepada orang lain. Bahwa hidup ini tidak sendirian. Bahwa hidup ini tidak bisa dinikmati sendirian. Masuk surga tidak sendirian. Harus berjamaah, harus bersama-sama. Jalannya adalah kita harus peduli dengan tetangga kita, dengan saudara-saudari kita.
dengan sekolah kita, dengan kampus kita, dengan masyarakat kita, dengan negara kita. Itulah yang disebut dengan special one. Tentunya menjadi pendengar itu sangatlah sulit, sahabat semua. Menjadi pendengar terkadang atau malah sering menjadi hal yang membosankan, hal yang sangat membosankan. Tentu bila ingin menjadi pribadi yang baik dan tangguh, harus bisa menjadi pendengar yang baik. Harus bisa menjadi pendengar yang baik. Nelson Mandela contohnya adalah pemimpin yang mendengarkan pandangan, pendapat para anggota bawahannya, masyarakat kecil. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan presiden yang sudah memimpin negara Indonesia ini adalah pemimpin-pemimpin yang menjadi pendengar yang baik. Karena kenapa? Sahabat semua, tentu bila ingin menjadi pribadi yang baik dan tangguh, harus bisa menjadi pendengar yang baik seperti yang kami sampaikan, dan mendapatkan informasi dari orang lain, menambah ilmu, pengetahuan, knowledge yang kita miliki, sehingga menjadi bahan yang jauh lebih bermanfaat ketika kita hendak berbicara atau mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Jadi sangat penting menjadi pendengar. Bertransformasi salah satunya adalah kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Rendah hati dan bersyukur. Sahabat semua, ketika dimanapun posisi kehidupan kita, di atas, di tengah, di bawah, menjadi pejabat atau tidak sama sekali, terkenal atau tidak terkenal, dilayani atau tidak dilayani, kita jangan lupa untuk selalu bersikap rendah hati dan bersyukur. Terkadang orang yang menghormati atau menghargai kita, memuji kita, bukan karena kepribadian kita, tetapi karena jabatan kita mungkin, senioritas kita mungkin, atau popularitas yang kita miliki. Jadi kita harus menjadi pribadi yang memang orang yang rendah hati, orang yang memiliki keteladanan, orang yang bisa bersikap bersyukur dan bersabar, sehingga orang memandang kita memang utuh. Itu adalah kepribadian kita, bukan karena jabatan kita. Itu dia, sahabat semua, bagaimana kita bisa bertransformasi menjadi lebih baik, menjadi khairun nas, orang yang bermanfaat. Sahabat semua, di penghujung video ini, video singkat ini, ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang bisa sahabat semua tuliskan, mahasiswa-mahasiswi kami tuliskan, terkhususnya mahasiswa-mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana cara kita untuk mengubah hidup kita lebih baik? Bagaimana cara kita untuk mengubah hidup kita lebih baik? Apakah kita harus menunggu keluarga kita? Haruskah kita menunggu sahabat kita? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua, langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan selama ini sehingga kita bisa bertransformasi lebih baik? Apakah langkah-langkah yang kita lakukan itu tidak pernah kita lakukan sehingga akhirnya nanti kita menyesal? Kemudian yang ketiga, bertransformasi, merubah hidup lebih baik menjadi terbaik adalah sesuatu hal yang disebut dengan proses kehidupan. Apakah pernah kita bersyukur? Apakah pernah kita bertindak rendah hati kepada orang lain? Malahan kita bersikap sombong, dan ini menjadi renungan bagi kita semua. Pada kajian manajemen pendidikan Islam, di situ banyak dijelaskan tentang bagaimana kita mengelola kehidupan kita lebih baik, bagaimana kita mengelola keluarga kita, pekerjaan kita. Karena tujuan dari pendidikan adalah bukan semata-mata mencerdaskan, tetapi bagaimana pendidikan itu bisa menciptakan, melahirkan insan-insan yang beriman dan bertakwa. Maknanya apa? Menjadi insan-insan yang memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Terima kasih sahabat semua, tetap sehat dan tetap optimis, dan kita harus bisa bertransformasi menjadi diri yang lebih hebat,
menjadi diri yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.